Code Blue untuk kegawat daruratan medis. Code Grey untuk gangguan keamanan. Code Pink untuk penculikan bayi. Code Purple untuk evakuasi. Code Green untuk gempa bumi. Code Black untuk ancaman bom. Dan Code Red untuk kebakaran. Bencana kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Akibatnya, tak sekedar kehilangan harta benda, tapi juga nyawa. Ayo, kita cegah kebakaran. Api dekat dengan kita. Nyalanya kecil, jadi kawan. Nyalanya besar, jadi lawan. Nah, ada baiknya kita mengenal bagaimana terjadinya api. Api adalah suatu proses kimia, yakni proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api dapat terjadi karena bergabungnya 3 unsur yang dikenal dengan teori segitiga api. Ketiga unsur tersebut antara lain material atau bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, dan bensin. Udara sebagai zat pengoksidasi dan panas sebagai pemicu atau penghasil panas. Pertama, udara dapat dihilangkan dengan melakukan pengisolasian. Kedua, menghilangkan panas dengan pendinginan. Ketiga, bahan atau material dapat dibatasi dengan pemisahan atau penguraian. Pada intinya, api akan padam jika salah satu unsur pembentuk api dihilangkan. Penyebab kebakaran tertinggi salah satunya akibat kelebihan beban listrik. Beberapa kesalahan kita dalam memperlakukan listrik di rumah diantaranya akibat adanya arus pendek, penumpukan stop kontak, pemakaian listrik yang melebihi beban, adanya kabel bocor, peralatan listrik yang tidak standar, modifikasi sekring atau MCB, adanya penyambungan yang buruk. Jadikan listrik sebagai kawan dengan cara tidak meninggalkan peralatan listrik seperti setrika, kipas angin, penanak nasi dalam kondisi menyala atau terhubung pada saklar listrik. Tidak melakukan penggantian sekring pemutus arus induk tanpa izin petugas PLN. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak karena bisa mengakibatkan korsleting listrik. Jangan menggunakan material listrik yang tidak memenuhi standar walaupun harganya murah. Pilihlah yang bersertifikat Sistem Pengawasan Mutu (SPM). Gunakan jenis dan ukuran kabel sesuai peruntukan dan kapasitas hantar arusnya. Hindari pemakaian listrik secara ilegal karena di samping membahayakan keselamatan jiwa juga termasuk tindak kriminal yang bisa dipidana.
Tindakan pencegahan preventif atau segala upaya yang dilakukan agar kebakaran tidak terjadi, yaitu 1. Bijak menggunakan listrik dan peralatannya. 2. Jauhkan barang-barang pemicu api di tempat yang jauh dari jangkauan api dan anak-anak. 3. Bijak menggunakan tabung dan kompor gas. Jika Anda merencanakan bepergian untuk waktu yang relatif lama, sebaiknya lepaskan tabung gas dari kompor. 4. Sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. 5. Waspada rokok. Sebaiknya Anda tidak merokok di dalam rumah. Akan lebih baik lagi jika Anda belajar untuk berhenti merokok. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat pemadam api ringan yang kita singkat sebagai APAR. APAR memiliki beberapa bagian. Safety pin atau pin pengaman, lever atau tuas, handle atau pegangan, pressure gauge atau pengukur tekanan, silinder atau tabung, hose atau selang, nozzle atau corong, dan yang terakhir adalah information label atau label informasi mengenai rating APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe. Label informasi menunjukkan bahwa APAR memiliki tipe yang berbeda-beda, yakni water, foam, dry chemicals, carbon dioxide, dan clean agent. Tipe-tipe APAR tersebut harap digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran sesuai dengan klasifikasinya. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api. Kemudian, segeralah menuju lokasi penyimpanan APAR yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Catatan penting bagi para penanggung jawab APAR untuk selalu merawat dan mengisi ulang sehingga siap digunakan setiap saat. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya. Tahan APAR sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan APAR dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung APAR dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa APAR dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung APAR dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Gunakan APAR. Tarik untuk membuka kunci pengaman. Arahkan semprotan ke sumber api. Tekan tuil, lalu semprotkan menyapu kanan kiri, jangan terputus-putus. Saat digunakan, pastikan tabung APAR dalam posisi tegak. Jaga jarak kita dengan sumber api, pastikan jarak aman minimal 2 meter. Perhatikan arah angin. Semprotkan APAR mengikuti arah angin langsung ke dasar sumber api. Setelah digunakan, isi penuh kembali tabung APAR agar bisa digunakan kembali. Pastikan di tempat yang mudah terlihat, mudah terjangkau, tidak terkunci, tidak terkena sinar matahari, dan tidak lembab. Tinggi APAR 125 cm dari dasar lantai. Lakukan pengecekan rutin untuk memastikan APAR selalu dalam kondisi siap pakai.
Ada cara tradisional untuk memadamkan api, yakni dengan karung goni tidak berlubang. Atau bisa diganti handuk tebal atau selimut tebal yang tidak berlubang yang ada di rumah. Basahi karung ke dalam air sampai benar-benar basah merata. Pegang karung menutupi tangan dengan posisi karung di samping kanan kiri agar bisa melihat lidah api dan arah angin. Berjalanlah menuju sumber api dengan mengikuti arah angin. Lindungi tubuh kita dari balik karung basah agar tidak terkena sengatan panas. Dengan posisi kuda-kuda, yakni satu kaki di depan, tutupi benda yang terbakar dengan karung basah secara perlahan. Lalu, lakukan isolasi oksigen dengan menepuk-nepuk karung sampai benar-benar tidak ada kontak udara. Angkat karung perlahan dengan tangan terlindungi di balik karung. Jangan membuka karung dekat dengan tubuh kita. Bila api tidak mau padam, gunakan karung untuk melindungi tubuh kita. Basahi lagi karung dengan air, ulangi proses yang sama. Atau gunakan karung basah lain jika ada. Jika api tidak berhasil dipadamkan dan makin membesar, segera menyelamatkan diri. Cara yang sama juga bisa digunakan untuk menyelamatkan anggota keluarga meninggalkan kobaran api.
1. Immediately move to an eye wash station. 2. Use either the paddles, levers, or pull lever to turn on the eye wash. 3. Hold your eyes open with your hands to ensure water reaches the eyes. 4. Flush the eyes for 15 to 60 minutes, depending on the corrosive qualities of the chemical. Be sure to keep the eyes open and rotate the eyeballs in all directions. And 5. Once flushing is complete, turn off the eye wash. Langkah yang dilakukan apabila terjadi tumpahan infeksius atau code orange. Yang pertama, pasang warning sign. Selanjutnya, teknik penanganan tumpahan dengan singkatan silobasem. C. Siapkan alat pelindung diri dan pakai alat pelindung kepala. 2. Kacamata atau Google. 3. Apron atau celemek. 4. Sarung tangan atau handscoon. 5. Masker. 'Langkah selanjutnya yaitu lokalisir tumpahan dengan menggunakan pasir silika. Beri desinfektan 0,5%. Serap menggunakan kain atau tisu. Masukkan ke dalam kantong plastik warna kuning. Kita siapkan 2 kantong plastik warna kuning. Yang pertama, untuk membuang tumpahan infeksius. Yang kedua, untuk peralatan yang akan didekontaminasi kembali. Putar kain searah jarum jam. Masukkan ke dalam kantong plastik warna kuning. Ambil alat dan bersihkan sisa tumpahan, lalu buang ke kantong plastik yang pertama. Selanjutnya, letakkan peralatan tersebut ke
dalam kantong plastik yang kedua untuk didekontaminasi. Selanjutnya, area tumpahan menggunakan desinfektan 0,5%. Lakukan pengepelan menggunakan stik pel berwarna merah. Lepas sarung tangan dan masker, lalu buang ke kantong plastik warna kuning yang pertama. Selanjutnya, lakukan pembersihan ulang. Selanjutnya, ambil kembali warning sign.